Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Ya, masih semangat kedengaran dari suaranya, mungkin tadi pagi udah sarapan semua. Baik, jadi untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Yang bersedia memimpin doa, ayo silakan. Saya, Pak. Ya, ayo. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Iya, terima kasih kepada Helena. Doa yang baik, semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, yaitu aku memiliki keterbatasan. Nah, di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang aku memiliki kemampuan. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan melihat apa saja yang menjadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, untuk capaian pembelajarannya, peserta didik atau anak-anak sekalian diminta untuk mengenal dan memahami pribadi Yesus yang berbelas kasih dan pengampun, sehingga mampu membangun relasi dengannya. Peserta didik mampu memahami pribadi dan karya Yesus sebagai pemenuhan janji Allah yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda, tindakan, dan mujizatnya, yang memanggil dan mengutus para muridnya, mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan, serta naik ke surga. Selanjutnya mengutus Roh Kudus yang memberi daya dan kekuatan bagi para murid. Nah, sementara untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta mengatasinya secara bertanggung jawab, sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci, sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Nah, selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke materi, pertama-tama Bapak ingin melihat sudah sejauh mana kita memahami, tidaknya kita memiliki pemahaman awal sebelum materi itu disampaikan. Nah, adapun pemahaman awal ini Bapak sampaikan lewat beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kalian menyadari bahwa setiap orang itu memiliki keterbatasan? Ayo, dipersilakan yang bisa menjawab. Saya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Setiap orang itu kan, Pak, punya keterbatasan. Misalnya saya, kalau disuruh nyanyi, saya nggak bisa, Pak. Padahal teman itu, Herdin itu pintar dia bernyanyi, Pak. Iya, bagus. Terima kasih. Ada yang lain? Kalau saya, Pak, Ya, saya silakan. kalau disuruh bermain gitar, saya tuh enggak pandai juga, Pak. Iya, kalau disuruh main gitar tidak bisa bermain gitar. Ya, ada yang lain Iya. lagi? Saya, Pak, Ya, silakan. saya tidak pandai menari, Pak, karena saya Iya, laki-laki. Jadi betul. Ibu Helena bisa, aku nggak bisa. Aku tahunya berenang, Pak. Ya, bagus ya. Karena memang pada umumnya sebagai laki-laki itu memang jarang yang pintar menari, Pak, ya. Jadi yang pada umumnya menari itu untuk perempuan, tapi ada juga yang laki-laki menari. Nah, itu tadi yang termasuk dalam keterbatasan. Nah, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Apa saja keterbatasan seseorang yang kamu ketahui? Nah, ini mungkin tadi sudah kita menjawab sebagian ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sikap apa yang sering muncul pada saat kita mengalami keterbatasan? Nah, tadi anak-anak sekalian sudah menyebutkan bahwa setiap orang itu memiliki keterbatasan. Nah, lalu apa sikap yang muncul dalam diri kita pada saat kita menghadapi keterbatasan itu?
Lu, Nah, yang Pak. bisa, ya silakan. Malu. Ya, malu, betul. Minder. Oke, terima kasih. Malu dan minder. Oke, ada yang lain? Bisa juga iri, Pak, karena Iri. terbatas. Iya, terus dia Iya, iri. betul, iri. Kita kadang iri melihat teman kita bisa semua kan, sementara kita tidak Tidak bisa. bisa. Ya, bagus. Ada yang lain? Ada Pak, Ya, silakan. dia mau stres, akhirnya bunuh diri Pak. Ya, Akhirnya betul. Banyak kejadian seperti itu. Akhirnya karena melihat orang lain bisa, dia nggak bisa, akhirnya putus asa, ujungnya lompat dari lantai 3, kan? Nah, itu yang menjadi berarti kalau seperti ini sudah paham semua ini ya sebelum kita lanjut. Ya, tapi untuk memperdalam, mari kita tetap melanjutkan. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Yang poin berikutnya, kita lihat apa yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai keterbatasan dirinya. Lalu yang kedua, memahami sikap yang muncul pada saat mengalami keterbatasan. Lalu yang ketiga, memahami upaya dalam mengatasi keterbatasan yang dihadapi. Yang keempat, menyimpulkan pesan yang disampaikan dalam kitab suci, yaitu dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dan yang kelima, menyebutkan sikap yang tepat dalam mengatasi keterbatasan. Namun dalam pertemuan kali ini, kita hanya sampai pada 3 tujuan. Untuk poin 4 dan kelima, kita nanti akan membahasnya dalam pertemuan selanjutnya. Nah, kita lanjutkan. Kita pertama-tama melihat apa itu keterbatasan. Nah, keterbatasan itu adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan, sumber daya, atau kapasitas untuk melakukan sesuatu secara maksimal atau sesuai dengan harapan. Keterbatasan bisa mencakup berbagai aspek, seperti keterbatasan fisik, mental, sumber daya finansial, waktu, ataupun pengetahuan. Nah, dalam hidup sehari-hari, kita bisa menemukan banyak orang yang justru menjadikan kelemahan itu sebagai alat untuk dikasihani. Nah, ini yang menjadi permasalahannya di zaman sekarang ini. Banyak orang-orang menjadi pengemis atau yang lainnya. Nah, jadi memanfaatkan kelemahannya untuk dikasihani. Nah, lalu selanjutnya ada 2 cara dalam menyikapi keterbatasan. Cara yang pertama yaitu kurang menerima keterbatasan diri. Yang kedua, menerima keterbatasan diri. Nah, dalam pelajaran hari ini kita dituntut untuk menyikapi keterbatasan dengan cara menerima keterbatasan diri. Nah, jadi kalau kurang menerima berarti kita tidak menerima dengan kekurangan kita. Jadi kita tidak berdamai dengan diri kita, sehingga kita seperti yang dikatakan oleh anak-anakku tadi, ada yang minder, iri, dan bahkan ada yang melakukan operasi plastik kan karena ingin merasa lebih cantik daripada yang lain. Nah, lalu yang kedua, inilah yang menjadi poin penting bagi kita, yaitu kita senantiasa dituntut untuk harus menerima keterbatasan diri kita apapun atau bagaimanapun adanya diri kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada umumnya ada berbagai keterbatasan dalam hidup seseorang. Yang pertama yaitu keterbatasan fisik. Nah, misalnya buta, cacat, tuli, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada keterbatasan kemampuan intelektual. Misalnya berpikirnya lambat atau sulit menganalisis sesuatu, atau mungkin ada yang sulit berhitung. Nah, lalu yang ketiga, keterbatasan psikologis. Nah, ini berkaitan dengan sifat ataupun karakter seseorang. Contohnya, pemalu, bersikap tertutup, atau selalu ingin menang sendiri. Dan yang keempat adalah keterbatasan ekonomi. Nah, ini tidak mempunyai biaya atau masalah keuangan. Nah, itu yang menjadi berbagai keterbatasan pada umumnya dalam hidup seseorang.
Nah, selanjutnya saya minta anak-anakku sekalian nanti masuk dalam kelompok, bergabung dalam kelompok sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi di sini ada 7 orang, silakan bergabung 2 sampai 3 orang. Yang penting namanya kelompok, jangan sampai ada yang sendiri ya. Nah, jadi untuk pertanyaan diskusi kelompoknya, yang pertama, apa inspirasi yang kamu dapatkan setelah mengamati gambar dan membaca kisah? Nah, lalu pertanyaan kedua, keterbatasan apa saja yang ditampilkan dari gambar dan cerita? Dan yang ketiga, tuliskan berbagai keterbatasan yang ada pada dirimu. Yang keempat, tuliskanlah sikap yang sering muncul pada saat mengalami keterbatasan. Selanjutnya, soal yang kelima, sebutkan sikap yang keliru terhadap keterbatasan dan apa akibatnya. Nah, ini nanti dikerjakan di LKPD. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pasti apa inspirasi ya? Ada yang perlu kita lihat. Nah, apa saja yang kita lihat? Nah, yang pertama itu adalah dari gambar ini. Baik, untuk gambar kita lewatkan dulu ya, karena ada kesalahan teknis sepertinya. Nah, lalu yang kisah yang kedua kita lihat dari cerita Helen Keller, yaitu seorang tunarunggu yang mendobrak keterbatasan. Nah, artinya dia tidak hanya berpangku pada keterbatasan yang ada. Dia tidak minta untuk dikasihani, tapi dia berusaha. Nah, lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dan saya minta kepada Winda untuk membaca supaya teman-teman yang lain bisa melihat dan memperhatikan. Ayo, silakan Winda. Baik, Pak. Helen Keller lahir pada tanggal 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Sudah ya, Pak? Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini gambarnya ya. Di gambar ini mengisahkan berbagai orang-orang yang patut kita jadikan inspirasi dalam hidup. Berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan tadi. Nah, jadi ada yang gambar pertama itu adalah Nick Vujicic. Lalu gambar kedua ini saya ambil dari internet dan ini dari orang Indonesia juga. Kalau yang pertama itu dari luar dan dia itu menjadi seorang penceramah. Lalu yang ketiga, gambar yang ada gitar, bermain gitar dengan menggunakan kaki, itu adalah Tony Melendez. Dia tidak punya tangan, namun bisa bermain gitar dengan menggunakan kakinya. Lalu kita lihat gambar berikutnya di bawah, bahwa berteman itu tidak memandang fisiknya, tapi kita harus menerima bagaimanapun orangnya. Lalu kita lihat yang di bawah, di sini ada perbandingan antara anak yang seharusnya sekolah dan anak yang sekolah. Nah, jadi berdasarkan tugas tadi, saya minta anak-anak sekalian berdasarkan kelompok yang sudah kalian bentuk, menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi saya kasih waktu, silakan kerjakan di kelompoknya. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanya. Atau ada yang mau ditanyakan? Pak, buat PR ya, ini jamnya sudah mau habis. Oh iya, memang ini silakan dikerjakan di LKPD. Nah, jadi nanti tetap mengerjakan di dalam kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Jelas, Pak. Sudah jelas ya. Nah, berarti itu untuk tugasnya di kelompok. Nah, jadi sebagai refleksi bagi kita, nah ini juga nanti silakan dicatat dan dikerjakan di kelompok sebagai tambahan dalam LKPD-nya. Nah, baik, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu
tak seorang pun manusia yang sempurna. Jadi tidak ada manusia yang hebat dalam segala hal. Jadi setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Tapi tidak semua orang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam hidupnya terpuruk. Sebaliknya banyak yang bisa sukses melebihi orang yang normal. Nah, jadi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalani hidup. Sehingga keterbatasan itu perlu kita sikapi secara positif, bukan dengan mengeluh, minder, frustasi, iri, atau bahkan bunuh diri seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita tadi. Maka dari itu, hiduplah dengan mensyukuri apa adanya. Jadi demikian untuk pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan melalui pelajaran hari ini kita dapat menerima diri apa adanya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelas. Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas? Baik. Karena sudah jelas, maka mari kita tutup dengan doa kepada giliran siapa hari ini yang memimpin doa penutup? Saya, Pak. Herdin Lingga, Pak. Ya, silakan Herdin Lingga. Baik, Bapak Guru, teman-teman semua, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Jadikanlah kami manusia yang mau menerima diri kami sebagai anugerah-Mu, mampukan kami untuk berjuang agar menjadi orang sukses. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Herdin Lingga. Baik, demikian pelajaran kita. Sampai bertemu minggu depan. Horas. Horas, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu Veronica Mimi, dipersilakan Ibu. Iya Pak, terima kasih. Menurut saya secara keseluruhan itu sudah bagus, mulai dari materinya lengkap, pemaparan materi, kemudian sintaknya juga sudah jelas, suara juga sudah sangat jelas Pak. Ya, baik, jadi menurut saya sudah bagus. Ya, pertahankan dan tingkatkan Pak Saragi. Oke Bu, terima kasih Bu Mimi.